Halo trader, selamat datang kembali di The Final Score, weekly forecast price action untuk Forex dan Gold. Kita akan bahas Gold, DXY, Euro, GBP, JPY, AUD, NZD, dan CHF untuk minggu depan. Stay tune. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Kita mulai dengan Gold di chart weekly ya teman-teman. Jadi minggu ini Gold kembali indecisive ya. Dia membentuk candle yang kecil ya, katakanlah ini spinning top tapi tidak di dalam konteks yang benar ya. Tapi ini bentuk candlenya adalah spinning top ya teman-teman. Dan kalau kita lihat bandingkan dengan candle yang minggu lalu, which is dia juga sama-sama indecisive-nya, ini dia membentuk inside bar. Artinya apa? Gold ini memang dia lagi ada di dalam posisi yang ranging atau yang choppy, tidak kemana-mana alias sideways. Jadi dari sudut pandang weekly, Gold ini butuh breakout, baik dia breakout di atas 1985 atau di bawah 1932 untuk melihat arah ke depannya ya. Teman-teman seperti itu, tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka skenario bearish ya. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari skenario triple top ini ya teman-teman, sejak dia mencapai all time high di sekitar 2070 ini. Jadi bias weekly saya untuk Gold untuk minggu depan itu netral. Dari sudut pandang daily terlihat secara lebih detail ya teman-teman, di mana Gold ini dia memang sedang bergerak ranging antara 1985 sampai 1932. Jadi untuk minggu depan saya kira kita harus perlu menunggu breakoutnya either di atas 1985 atau di bawah 1932 untuk kemudian memprediksi arah pergerakan selanjutnya. Kalau dia pecah ke atas, dia akan menarget 2015 yang paling dekat ya teman-teman. Kalau dia pecah ke bawah, maka targetnya ada di 1885. Nah, karena dia sedang ada di wilayah ranging juga, dalam kondisi ranging, bagi teman-teman yang mau buy di sekitar 1932 ini boleh, atau mau sell di 1985 ini juga boleh dari sudut pandang perspektif ranging pada chart daily ini ya teman-teman. Tapi pastikan aja stop lossnya itu jangan jauh-jauh, karena seperti tadi yang sudah saya katakan, kalau dia pecah di atas 1985 dia akan menarget minimal 2015. Kalau dia pecah di bawah 1932, dia akan menarget minimal 1885. Final score untuk Gold di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke US Dollar Index ya teman-teman, DXY atau USDX. Minggu ini dia mengalami tekanan ya, jadi dolar mengalami pelemahan yang meluas terhadap pair counterpartnya ya, seperti Euro USD dan GBP USD dan lain sebagainya, terutama AUD USD ya, yang penguatannya itu saya kira lebih signifikan dibanding dengan lainnya. Nah, ini membuat bias dolar untuk minggu depan itu memang dia relatif lebih bearish ya, lebih merah lagi candlenya ya teman-teman. Tapi overall kita jangan lupa bahwa US Dollar Index ini masih bergerak di dalam range ya. Atasnya adalah 105.88, bawahnya adalah 100.78 ya. Dalam kondisi yang seperti ini, swingnya kalau Anda misalkan main euro atau main pound sterling atau AUD USD dan teman-temannya ya, NZD USD juga termasuk ya teman-teman, itu swingnya bisa agak liar. Kenapa? Karena range daripada dolar indeksnya ini juga cukup besar ya teman-teman. Jadi saya kira itu kita perlu berhati-hati. Akan tetapi untuk very short term, saya kira bias untuk US Dollar Index ini masih akan mengikuti minggu ini ya teman-teman. Untuk minggu lalu maksud saya, biasnya sepertinya masih akan lebih bearish. Dari sudut pandang daily, dolar indeks ini juga saya kira masih lebih bearish ya teman-teman. Kita tahu sejak dia pergerakan bullish yang dari sini, dia ketahan di resisten 104.70 dan di sini dia membentuk bearish pin bar ya teman-teman. Meski bodinya itu hijau tapi dia membentuk bearish pin bar, artinya ada penolakan untuk bergerak ke arah atas ya. Dan untuk minggu ini ya teman-teman, candle yang signifikan itu terjadi hari Kamis ya, tanggal 8 Juni ya teman-teman, dimana ini dia mengalami
Marubozu, bearish Marubozu, which is ini adalah sebuah candlestick yang sangat bearish sekali. Jadi memang untuk minggu depan biasanya untuk dolar indeks ini masih bearish dengan target di 102.40. Sedangkan untuk di atasnya resistensinya tentu saja ada di high daripada candle bearish Marubozu ini, which is dia ada di 104.07. Kalau sampai dia break kembali di atas 104.07 ini, maka saya kira outlook price actionnya akan sedikit kacau ya teman-teman. Dan saya kira biasnya akan kembali netral untuk DXY ini. Final score untuk DXY atau dollar index di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke AUD di TF Weekly ya teman-teman. Jadi AUD minggu ini dia mengalami pergerakan bullish, tapi bullishnya itu cukup moderat ya. Jadi tidak terlalu signifikan begitu ya teman-teman. Tapi apapun itu, candle yang terbentuk adalah candle bullish ya. Jadi menurut saya untuk minggu depan itu ya agak-agak netral, tapi mungkin masih lebih ke bullish sedikit untuk AUD ini ya teman-teman. Untuk resistance kuncinya saya kira ada di 1.0800 ini ya. Kalau sampai dia break dan close di atas itu ya teman-teman, di atas 1.0800, maka target paling dekat itu ada di 1.0914, bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan menarget swing high yang ini yang ada di sekitar 1.1095-an ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya kira untuk minggu depan resisten 1.0800 ini akan menjadi resistance kunci yang perlu kita perhatikan bersama ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk sentimen US dollar indeksnya itu juga secara overall masih bearish ya teman-teman. Akan tetapi tentu saja kita tahu bersama EUR/USD ini dia sedikit agak berat untuk naiknya karena keterpa isu resesi yang sedang terjadi ya teman-teman. Nah di bawah saya kira supportnya ada di 1.0635. Kalau sampai dia break di bawah ini, maka saya kira EUR/USD ini akan mengalami pergerakan ke bawah lagi, dan saya kira akan paling tidak menguji 1.0515 sebagai target bearish terdekatnya ya. Jadi sekali lagi untuk minggu depan level kunci adalah 1.0800 dan 1.0635. Dari perspektif daily kita bisa melihat dengan lebih detail ya teman-teman bahwa support kunci di EUR/USD ini ada di 1.0635 ya teman-teman. Kita melihat dia di masa lalu dia juga menjadi support yang sangat valid, dimana ketika menghantam support ini 1.0635 harga kemudian meroket ke atas ke sini ya. Dan apakah akan terjadi hal yang sama di sini ya teman-teman? Chance-nya cukup besar ya, apalagi kalau kita melihat tadi kita sudah melihat USDX atau DXY-nya itu dia memang kecenderungannya itu sedang mengalami pelemahan yang global ya teman-teman. Jadi chance EUR/USD ini meskipun ada resesi dan segala macam ya, itu saya kira peluangnya untuk ke atas itu masih cukup besar, terutama kita harus menunggu dia untuk break di atas 1.0800 ini dulu ya teman-teman. Jadi ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk EUR/USD ini, dia boleh mengalami outlook bullish yang cukup meyakinkan ya. Jadi kita harus bersabar ya teman-teman, karena bagaimanapun juga EUR/USD ini dia masih terperangkap dalam range ya. Seperti itu untuk EUR/USD di time frame daily. Final score untuk EUR/USD di minggu depan adalah 53% bullish. Kita lanjut ke GBP/USD di time frame weekly ya teman-teman. Jadi minggu ini GBP/USD kembali mengalami pergerakan yang bullish ya teman-teman, setelah dia mantul dari level support penting 1.2310 ini. Kalau saya melihatnya ini adalah sebagai satu bagian dari skenario bullish yang memang dia sudah berangkat sejak September 2022 di sini ya, dari 1.0356 ini ya teman-teman. Jadi pergerakan dua bullish candle terakhir minggu ini dan minggu lalu ya teman-teman, menurut saya, dalam pandangan saya, itu sudah sangat cukup untuk menyimpulkan bahwa bias GBP/USD untuk minggu depan itu menurut saya masih bullish dengan menarget 1.2679 ini sebagai target terdekat.
Kalau dia pecah di atas 1.2679 ini, maka next targetnya adalah level psikologis 1.3000. Dari sudut pandang daily, saya melihat GBP USD ini sebenarnya masih ranging antara 1.2679 di atas dan 1.2310 di bawah ya. Akan tetapi untuk minggu depan saya kira biasnya akan lebih ke bullish setelah dia mantul dari 1.2310 pada tanggal 25 Mei ini ya teman-teman. Jadi siklusnya adalah sekarang dia akan menuju ke batas atas daripada range-nya ini, which is sekali lagi dia ada di 1.2679. Jika break 1.2679, maka seperti yang tadi sudah saya singgung, dia akan menguji 1.3000, which is ini adalah level psikologis. Support terdekat adalah di sekitar 1.2429, which is ini adalah low di hari Kamis ya. Saya kira kalau misalkan dia sampai break di bawah 1.2429 ini, maka arahnya menjadi netral, menjadi tidak jelas, menguji kembali level support di 1.2310. Final score untuk GBP USD untuk minggu depan adalah 55% bullish. Kita beralih ke AUD USD ya teman-teman, ini adalah chart weekly. Secara umum, secara keseluruhan saya melihat outlook-nya itu sebenarnya masih netral ya. Akan tetapi kalau kita bicara soal minggu depan, kita perhatikan bahwa minggu ini candle weekly-nya dia kembali bullish setelah minggu lalu dia juga bullish setelah dia mengalami false breakout dari support 0.6580 ini. Artinya adalah untuk minggu depan dari sudut pandang price action di chart weekly, saya melihat AUD USD ini masih akan melanjutkan pergerakan bullishnya menuju 0.6850 ini. Dari sudut pandang daily, saya juga melihat AUD USD ini masih sangat bullish ya teman-teman. Kita melihat bahwa running bullishnya ini itu dimulai sejak dia mengalami false breakout dari 0.6500 ini di sini ya teman-teman. Dia dimulai oleh bullish pin bar di sini, kemudian dia naik ke atas. Di sini ada bearish pin bar, akan tetapi gagal ya teman-teman semua. Bearish pin bar ini kemudian dihajar atau dibalik dengan bullish engulfing atau bullish marubosu ini ya teman-teman. Kemudian dia close juga weekly-nya itu di atas, close-nya di 0.6743 ya. Jadi menurut saya untuk minggu depan saya kira sudah confirm bahwa bias technical price action untuk AUD USD ini adalah bullish. Targetnya kalau di weekly ada dua ya teman-teman. Jadi kalau tadi di weekly di daily ya, targetnya di daily itu kelihatan target yang di bawah 0.6850 ini ada di 0.6818, which is ini adalah swing high yang ini ya teman-teman. Jadi bias teknikalnya adalah bullish untuk minggu depan dengan target 0.6818 sampai 0.6850 ini. Kemudian target, bukan target, support di bawahnya adalah di 0.6650. Kalau AUD USD jatuh di bawah 0.6650 minggu depan, maka saya kira itu akan sangat mengganggu sekali bagi outlook bullish dari AUD USD menguji 0.6850 ini, bahkan tidak menutup kemungkinan menguji kembali 0.6500 ini. Final score untuk AUD USD di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke pair EUR AUD ya teman-teman di time frame weekly. Minggu ini ada kejadian yang sangat menarik sekali di sini ya teman-teman, di mana EUR AUD ini dia berhasil break di bawah trendline supportnya dan sekaligus juga di bawah support 1.5980 ini ya. Kita tahu sejak bulan Agustus 2022 EUR AUD ini mengalami pergerakan bullish ya teman-teman, dan kemudian kita tahu di tanggal 1 Mei ya, sejak awal Mei itu di sini dia membuat bearish engulfing ya. Jadi ini sudah ada tanda-tanda dulu di awal di bulan Mei bahwa bulan Mei ya teman-teman, bahwa EUR AUD ini berpotensi untuk reverse ke bawah dengan munculnya bearish engulfing ini ya. Kemudian minggu ini signifikan sekali kejadiannya, candle
weekly-nya itu dia break di bawah trendline supportnya ini dan juga di bawah level support 1.5980. Hal ini menimbulkan bias yang bearish untuk EUR AUD di minggu depan ya teman-teman, dengan target di sekitar 1.5590. Dari sudut pandang daily kita melihat ini jelas sekali ya teman-teman, trendline supportnya ini dia telah terbreak dengan sangat meyakinkan sekali dengan candle bearish yang cukup besar ini. Buat saya ini cukup untuk meyakinkan bahwa bias EUR AUD di minggu depan itu adalah bearish. Resistance terdekat ada di high daripada candle hari Jumat ini ya teman-teman, which is dia ada di 1.6103. Kalau pecah di atas itu maka biasnya menjadi netral atau menjadi tidak jelas ya. Nah, kemudian target bearish ke bawah itu di daily kita bisa melihat dengan lebih detail ya. Target pertama ada di 1.5850, target kedua di 1.5745 dan target yang ketiga ada di 1.5590. Final score untuk EUR AUD di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke pair EUR NZD di TF Weekly ya teman-teman. Jadi minggu ini EUR NZD itu kita melihat candlenya adalah candle bearish ya. Jadi ini memang konfirmasi bahwa candle doji yang ini adalah gravestone doji ya teman-teman, which is ini adalah sinyal bearish dan kemudian dikonfirmasi bahwa minggu ini memang candlenya itu bearish. Jadi ini adalah gravestone doji yang sangat valid sekali untuk menunjukkan sebuah sinyal yang bearish ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini akan sangat mengganggu sekali dari outlook bullishnya. Kita tahu bahwa EUR NZD ini sebenarnya outlooknya itu masih bullish sejak dia rally dari Desember tahun 2022 dari low-nya itu di sekitar 1.6350-an ya teman-teman. Dia mengalami rally kemudian dia mentok di bearish pin bar ini ya teman-teman di sekitar akhir April 2023 yang lalu ya. Kemudian dia turun, dia mantul di sini, dia membuat twister bottom ya teman-teman di 1.7165 dan di sini kita lihat ada candle bullish yang panjang ya. Ini adalah candle bullish Marubozu atau bullish engulfing yang panjang sekali ya teman-teman, dan saya sempat bukan salah sih ya. Memang siapapun yang akan melihat candle bullish besar ini pasti forecastnya secara price action, secara candlestick itu pasti akan melihat dia bullish ke atas. Kenapa? Karena memang dia juga masih dalam satu bagian pergerakan bullish dari Desember 22 yang di sini ya teman-teman. Akan tetapi ternyata dia gagal naik ya teman-teman, dia gagal naik dan sekarang ini dia lagi struggling. Dia close di dekat-dekat 1.7540 ini ya teman-teman, which is ini adalah ada level yang di sekitar ini juga. Ini adalah high di bulan Oktober 2022 di sini ya teman-teman. Jadi dia persis dia close di sini. Jadi ini posisinya sangat masih amat sangat nanggung sekali untuk EUR NZD ya teman-teman. Akan tetapi kalau kita bicara soal bias terdekat, itu saya melihat memang biasnya itu masih bearish untuk EUR NZD. Dan kalau kita melihat memang isu-isu resesi di Eurozone itu berpengaruh sangat besar terhadap pelemahan dari mata uang euro ini ya teman-teman. Jadi untuk bias weekly di minggu depan saya kira saya masih lebih sedikit bearish untuk EUR NZD, terutama kalau dia berhasil bermain dengan konsisten di bawah 1.7540 ya teman-teman. Karena ingat bahwa level ini adalah level penting dan harga sekarang dia close persis di area ini ya di 1.7540. Kalau misalkan minggu depan dia mantul ke atas ya biasnya akan menjadi netral ya seperti itu, dan nanti detailnya kita akan lihat di chart daily. Dari sudut pandang daily juga sangat menarik ya teman-teman. Jadi EUR NZD ini dia bergerak turun sejak 26 April ya. Sejak dari high-nya itu di 1.8082 dia melorot terus sampai kemudian bottom di 11 Mei di levelnya itu low-nya di 1.7199 ya. Kemudian dia membuat swing high ini swing high yang sangat penting ya teman-teman. Itu dia ada di sekitar 1.7540 ini ya. Dia membentur ini kemudian dia turun di 1.7165 kemudian dia balik ke atas, dia break ya teman-teman, dia break resistance ini. Artinya apa?
ketika kita melihat dari sini itu outlooknya bullish ya teman-teman, akan tetapi sayangnya dia membentur 1.7837 ini. Di sini ada dua buah bearish pin bar ya teman-teman. Ini mungkin yang kedua ini tidak bisa dikatakan sebagai bearish pin bar yang terlalu valid amat, akan tetapi ini secara filosofisnya adalah ada rejection di 1.7837 ya. Kemudian dia terus-menerus turun dan sekarang dia menguji level 1.7540 nya ini lagi ya. Jadi ini adalah sebuah situasi atau sebuah keadaan yang dia ada di perempatan jalan begitu ya teman-teman. Jadi untuk minggu depan ini sangat amat menentukan sekali ya, sangat amat kritis sekali bagi EUR NZD. Akan tetapi saya melihat bias terdekatnya untuk minggu depan itu masih bearish ya teman-teman. Asalkan selama dia masih bertahan bergerak konsisten di bawah 1.7540 ini, maka EUR NZD akan target yang terdekat adalah 1.7380, kemudian target selanjutnya ada di 1.7165. Final score untuk EUR NZD di minggu depan adalah 55% bearish. Kita beralih ke USD JPY di time frame weekly ya teman-teman. Jadi minggu ini USD JPY ini dia kembali mengalami kondisi konsolidasi ya. Memang kalau kita melihat ini candlenya merah ya teman-teman, udah dua buah candle berturut-turut merah di time frame weekly ini, menunjukkan bahwa USD JPY sedang ada di dalam sebuah konsolidasi bearish ya teman-teman. Akan tetapi ini adalah sebuah konsolidasi bearish yang sangat wajar menurut saya, dan untuk outlooknya masih tetap bullish untuk USD JPY di time frame weekly ini ya teman-teman. Kalau kita geser ke sini itu dia masih sangat bullish banget ya. Kelihatan banget nanti kalau teman-teman cek di time frame weekly itu kelihatan banget kalau USD JPY ini memang dia masih sangat amat bullish ya. Untuk resistance yang terdekat ya teman-teman, saya kira ada di 140.90, dan untuk di bawahnya itu ada 137.50. Ini adalah support yang sangat penting ya. Jadi untuk minggu depan saya kira USD JPY masih akan netral, masih akan berkonsolidasi ya teman-teman, dengan sekali lagi level atas yang perlu kita perhatikan 140.93 sampai 137.50 ini. Dari sudut pandang daily sangat jelas sekali, lebih detail kelihatannya ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa level penting untuk minggu depan itu adalah 137.50 ya. Di sini dia menjadi swing high ya teman-teman, dia menjadi resistance, dan kemudian pada tanggal 17 Mei dia terbreak ke atas dan dia men-trigger pergerakan bullish ke atas ini sampai ke 140.93 ini ya. Dan sekarang dia lagi koreksi, dia lagi konsolidasi ya teman-teman. Dan untuk minggu depan saya kira level 137.50 ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan ya. Karena bisa saja level pergerakan korektif, pergerakan konsolidatif ini dia mungkin akan retest 137.50. Jadi apapun yang terjadi, reaksi apa nanti yang akan terjadi di sekitar 137.50 ini akan sangat penting bagi saya untuk melihat apakah kita bisa punya potensi untuk buy di area sini atau tidak ya. Seperti itu dengan target terdekat of course di 140.93 ini. Final score untuk USD JPY di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke GBP JPY ya teman-teman. Minggu ini GJ mencoba untuk menekan ke bawah, koreksi ke bawah, dia low-nya di 172.66 ya teman-teman. Akan tetapi whipsaw ke atas dan masih berhasil meneruskan bias bullish-nya, close-nya di 175.24 ya. Oleh karena itu untuk minggu depan ya teman-teman, saya kira biasnya masih tetap bullish untuk GBP JPY ini, dengan potensi target itu ada di 177.64 ya, which is itu adalah high Januari 2021. Kemudian di atasnya ada 179.65, which is itu adalah low bulan November tahun 2014. Jadi sekali lagi untuk GBP JPY di TF Weekly ini biasnya adalah masih bullish.
Dari sudut pandang daily kita melihat GBP JPY ini juga masih bullish ya teman-teman. Memang di sini ada banyak sekali kita melihat banyak cluster rejection ya teman-teman, baik rejection ke atas maupun rejection ke bawah. Ada banyak sekali wick di sini, akan tetapi harga kemudian dia break secara meyakinkan ini di hari Jumat ini ya teman-teman, break dan close sangat meyakinkan sekali di atas resisten 174.25 ya. Nah, mantan resistance yang sekarang menjadi support ini adalah level penting untuk minggu depan ya teman-teman. Kalau GBP JPY ini masih ingin melanjutkan pergerakan bullishnya, maka dia nggak boleh bergerak di bawah 174.25 ini, apalagi sampai close daily di bawah level 174.25 ini ya teman-teman. Karena kalau sampai itu terjadi, maka bisa saja dia retest ke 172.05 ini. Akan tetapi menurut saya, selama dia masih bergerak di atas 172.05, overall bias technical saya adalah masih bullish, dengan sekali lagi target ke atasnya ini pertama adalah 177.64 dan selanjutnya 179.65. Final score untuk GBP JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita lanjut ke pair EUR JPY di time frame weekly ya teman-teman. Minggu ini dia mengalami pergerakan yang konsolidatif ya. Di sini candlestick yang terbentuk adalah candlestick doji ya. Jadi sebenarnya 11-12 sama minggu yang kemarin ya teman-teman. Jadi EUR JPY ini dia masih ada di dalam konsolidasi ya. Saya melihat ada potensi range yang sangat besar ya untuk EUR JPY ini ya teman-teman, which is ini adalah sebuah kondisi yang sangat tidak ideal. Di atasnya ada 151.61 dan di bawahnya ada 146.13. Hal ini membuat bias technical saya untuk EUR JPY untuk minggu depan itu adalah netral. Dari sudut pandang daily, saya melihat EUR JPY ini juga sangat jelas sekali dia masih bergerak choppy ya teman-teman. Jadi dia masih bergerak sideways di antara level 150.44 sampai 148.60 ini ya. Akan tetapi mungkin di jangka yang pendek banget ya, short term, itu dia mungkin ada kecenderungan dia akan bearish ya teman-teman, karena di sini ada gravestone doji yang terbentuk di sini ya teman-teman. Artinya apa? Mungkin dia untuk minggu depan hari Selasa, Senin, Selasa itu mungkin dia akan melanjutkan pergerakan konsolidatif turunnya ini ke arah batas bawah daripada range-nya ini di 148.60 ya teman-teman. Jadi kita butuh pergerakan yang sangat meyakinkan untuk break baik di atas 150.44 atau 148.60 ini ya teman-teman. Seperti itu. Kalau dia pecah di bawah 148.50, dia bisa menguji 146.13. Sebaliknya kalau dia pecah di atas 150.44, dia bisa nyoba lagi ke 151.61 ini. Final score untuk EUR JPY di minggu depan adalah netral. Saya harap performa trading kita di minggu depan akan jauh lebih baik daripada performa trading kita di minggu ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman, dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda like dulu ya, bisa di like dulu, dan jangan lupa di share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda ya. Oke, sampai berjumpa di serial The Final Score di minggu depan dan salam cuan.